Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, bersiap-siaplah untuk bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Leo untuk memasuki acara kita bersama Mutiara Kebenaran. Selama 1 jam mendatang, saya akan bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menggali dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang sungguh berharga dari kitab suci. Terutama pada malam hari ini kita akan melihatnya dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-14. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab Kejadian yang selama ini kita pelajari memang sungguh menarik, dengan banyak sekali kisah-kisah yang bukan hanya benar-benar terjadi, tetapi juga kisah-kisah yang menggetarkan, kisah-kisah yang sungguh-sungguh berisikan teladan-teladan yang luar biasa, dan juga kisah-kisah yang bahkan menentukan sejarah di kemudian hari. Kita masih teringat bagaimana penciptaan manusia tentunya merupakan suatu event, suatu kejadian yang sungguh-sungguh benar-benar historis, ya, karena disitulah letak mulainya manusia. Tetapi bukan hanya itu saja, kejadian-kejadian seperti pembunuhan pertama itu ada di dalam kitab Kejadian. Anak yang pertama ada dalam Kejadian. Kemudian juga peristiwa air bah, suatu peristiwa yang mengubah dunia ini secara global, juga tercatat dalam Kejadian. Nah, akhirnya dari pasal 1 hingga pasal yang ke-11, kitab Kejadian sudah berbicara mengenai manusia pada umumnya, ditandai dengan 4 kejadian luar biasa yang terjadi pada diri manusia. Yaitu yang pertama penciptaan tentunya, yang kedua adalah kejatuhan dalam dosa, di mana manusia kehilangan segala kesempurnaan yang ada pada saat dia diciptakan. Yang ketiga adalah peristiwa air bah yang mengubah dunia ini dari dunia yang monoton, dunia yang mungkin masih sangat baik sekali, menjadi dunia yang kini silih berganti musim dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah peristiwa Menara Babel. Jadi dari Kejadian 1 hingga Kejadian yang ke-11 berbicara mengenai 4 kejadian yang luar biasa yang mengubah hidup manusia. Dan saudara yang kasih Tuhan, maka kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 hingga pasalnya yang ke-50 bukan berbicara mengenai 4 kejadian, tapi berbicara mengenai 4 pribadi, 4 orang, saudara yang kasih Tuhan. 4 orang ini juga merupakan 4 keturunan, dan mereka ini adalah 4 orang atau 4 keturunan yang mengubah dunia juga, saudara yang kasih Tuhan. Seperti 4 kejadian dalam Kejadian 1 hingga 11 mengubah dunia, demikian juga 4 individu ini yang adalah 4 keturunan yang berbeda mengubah dunia kita juga. Yang pertama adalah tentunya Abraham, saudara yang kasih Tuhan, dan kita sedang berbicara mengenai Abraham di pasal-pasal ini, karena kita akan memasuki pasal 14 pada malam hari ini. Tetapi bukan hanya Abraham, keturunan yang kedua, anaknya, individu kedua adalah Ishak. Dia juga adalah pribadi yang mengubah dunia. Kemudian yang ketiga adalah Yakub, saudara yang kasih Tuhan, menjadi fokus berikutnya dalam kitab Kejadian. Dan setelah Yakub, maka kita dapatkan Yusuf menjadi fokus pasal-pasal terakhir dari kitab Kejadian. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kita sudah masuk ke dalam pembahasan 4 tokoh sentral di dalam kitab Kejadian, yaitu yang pertama adalah Abraham. Dan Abraham ini, saudara yang kasih Tuhan, waktu itu tidak memiliki nama Abraham, tetapi Abram, ya. Dan dengan namanya Abram ini dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Ini sedikit latar belakang bagaimana dia lalu berjalan ke tanah Kanaan. Di sana dia menetap sebagai orang asing dengan suatu janji bahwa tanah itu suatu hari akan menjadi miliknya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan bahwa Abraham penuh dengan iman berjalan ke sana dengan istrinya Sarai. Dan kita tentu masih ingat bahwa tantangan yang mereka hadapi adalah bahwa mereka tidak memiliki seorang anak pun. Itulah tantangan yang mereka hadapi. Tetapi mereka punya seorang keponakan yang di pasal 13 yang baru saja kita bahas, adalah seorang yang juga sangat kaya bersama dengan Abram pamannya. Dan karena kekayaannya itu mereka terpaksa berpisah, karena tempat mereka tinggal tidak mampu untuk memberi makan kepada mereka berdua sekaligus. Iya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita lihat hal itu yang terjadi, dan
kemudian Lot akhirnya pindah ke tempat lain. Dan di pasal yang ke-13, di ujung dari pasal itu, kita ketahui bahwa Lot akhirnya pindah ke daerah Sodom dan Gomora. Bahkan dia katanya menempatkan kemahnya, tendanya dekat kota Sodom. Sungguh, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah bahas di sesi yang lalu bagaimana ini adalah suatu kejadian yang sungguh salah, suatu langkah yang sangat-sangat buruk. Baik, nah kita akan lihat, saudara yang kasih Tuhan, ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-14 hari ini. Kejadian pasalnya yang ke-14. Dan saya ajak kita untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu sebelum kita membahas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh Engkau patut ditinggikan, Engkau patut dimuliakan. Dan kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau memberikan kami keselamatan. Tapi bukan hanya itu, Engkau memberikan kepada kami juga suatu kesempatan untuk mempelajari firman-Mu seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Tuhan, tentunya kami minta kepadamu saja untuk membantu kami, akal, budi, dan pikiran kami, agar Engkau sungguh-sungguh singkapkan kebenaran-Mu bagi kami. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jikalau Anda memiliki Alkitab dekat Anda, mari kita buka bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-14. Kejadian pasalnya yang ke-14 ya. Dan saya akan mengajak kita membaca pertama-tama dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 ya. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, Kejadian pasal 14. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, dan Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Shawe Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Saudara yang kasih Tuhan, kisah di pasal 14 ini sedikit menyimpang dari cerita yang sedang berlanjut, di mana sebenarnya mulai dari pasal 12 cerita berfokus kepada Abram dan janji-janji Tuhan kepadanya. Tetapi di ayat ke-14 ini seolah-olah Musa menceritakan tentang kondisi global yang sedang terjadi waktu itu. Adalah di salah satu tahun di mana Abram tinggal di Kanaan, terjadi peperangan yang dahsyat di sekitar daerah itu. Tentunya banyak terjadi peperangan daerah itu, tetapi Musa tidak memilih untuk mencatatkan mereka. Hanya yang satu ini yang dia pilih untuk dicatatkan. Mengapa, saudara kasih Tuhan? Tentunya karena peperangan ini nantinya melibatkan Abram, karena melibatkan juga keponakannya, yaitu Lot. Beberapa tahun tentunya sudah lewat semenjak Lot dan Abram berpisah. Lot pun sudah menetap di dekat kota Sodom. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan bahwa ternyata pada waktu itu terjadi peperangan. Dan peperangan itu dipicu karena raja-raja yang ada di sekitar daerah Sodom. Ada 5 orang raja, disebut situ Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora. Kita tahu Sodom dan Gomora adalah kota yang berdampingan, yang berdekatan, yang sama-sama sangat jahat di mata Tuhan. Tapi bukan hanya mereka. Shinab Raja Atma, Shemeber Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, walaupun tidak disebutkan namanya. Mereka bersekutu, saudara kasih Tuhan. Tadinya mereka dijajah oleh bangsa lain, terutama oleh Kedor Laomer, yang disebutkan di situ adalah Raja Elam, saudara kasih Tuhan. Dan kita tahu bahwa Elam berikutnya adalah daerah yang kita akan kenal sebagai Persia. Jadi Raja Kedor Laomer dan
sekutu-sekutunya berasal dari daerah utara timur, ya, timur, bisa kita bilang timur laut, saudara kasih Tuhan. Dari arah timur laut kepada tanah Kanaan. Dan sebenarnya negara-negara yang ada pada waktu itu belum besar-besar sekali, saudara kasih Tuhan. Mereka masih kebanyakan kecil-kecil. Bahkan mungkin kebanyakan dari mereka hanya bersifat suatu negara kota, saudara kasih Tuhan. Hampir seperti mungkin Singapura hari ini adalah negara kota. Vatikan sering dianggap sebagai negara kota, dan negara-negara kecil lainnya seperti Luxembourg, ya, bukan suatu negara yang besar-besar. Karena kita tahu bahwa dikatakan Bera di situ, ya. Bera bahkan disebut sebagai Raja Sodom. Padahal kita tahu Sodom itu adalah satu kota saja, ya, dan mungkin dengan wilayah-wilayah sekitarnya sedikit, ya. Jadi itu pun sudah disebut sebagai raja. Jadi kita dapatkan bahwa kerajaan waktu itu masih belum besar-besar sekali. Ini wajar-wajar saja, karena sebenarnya tahun-tahunnya Abraham ini tidaklah terlalu jauh dibandingkan dengan tahun-tahunnya air bah, saudara Tuhan. Jadi ketika air bah selesai, Nuh keluar dari bahtera, 8 orang saja, saudara, dengan 3 orang anak dan istri mereka semua. Dan hanya dalam jangka waktu beberapa ratus tahun, ya, dunia sudah berkembang biak dengan begitu pesat. Tetapi tentunya belum sampai penuh sekali, saudara. Daerah masih longgar, tanah masih banyak, saudara Tuhan. Negara-negara yang terbentuk pun belum besar-besar. Oleh karena itu, negara mereka juga masih paling banyak, ya, ada menguasai satu kota, sudah disebut raja dan lain sebagainya. Nah, mungkin raja-raja yang dari sebelah timur laut ini, Kedorlaomer dengan sekutu-sekutunya seperti Amrafel dan yang lainnya, mungkin mereka sedikit lebih besar, saudara Tuhan, ya. Mereka lebih negaranya lebih kuat, ya, lebih besar sedikit. Oleh sebab itulah mereka dapat menjajah Sodom dan kota-kota sekitarnya. Kita harus ingat bahwa pada waktu itu situasinya sangat berbeda dengan situasi sekarang. Kalau kita pergi ke Israel sekarang, daerah yang diperkirakan sebagai Sodom waktu itu, yaitu dekat dengan Laut Mati, saudara Tuhan. Bahkan mungkin sekali bahwa bagian dari Laut Mati adalah dulunya Sodom, ya. Kita dapatkan daerah itu kering kerontang, suatu padang gurun yang tentunya tidak diingini orang. Tetapi berbeda sekali dengan zaman itu, di mana daerah itu daerah yang sangat subur, ya. Bahkan kita baca di ayat yang ke-13 bagaimana Lot, ya, melayangkan pandangnya, kemudian dia melihat, ya, daerah yang begitu hijau, begitu enak dipandang, begitu menguntungkan istilahnya, dan itu adalah daerah Sodom dan Gomora. Tentunya, saudara Tuhan, itu adalah daerah yang sangat strategis pada waktu itu. Nah, jadi kita dapatkan, ya, bagaimana raja-raja dari timur laut ini, Kedorlaomer dan teman-temannya, barangkali pertama kali menaklukkan daerah itu untuk mendapatkan hasil bumi dari dalamnya. Kita juga tahu ada logam-logam berharga dari sana. Dan akhirnya raja-raja di kota-kota dekat itu masih diperbolehkan pemerintah asal mereka tunduk kepada pemerintah pusat, mungkin dengan cara membayar upeti, ya, atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Yang penting mereka harus tetap tunduk, ya. Nah, setelah sekian lama mereka tunduk, akhirnya mereka tidak tahan lagi, saudara Tuhan. Dan pada tahun yang ke-13 katanya mereka memberontak. Menarik kita temukan bahwa ini adalah kali pertama Alkitab menggunakan kata 13, ya. Bukan berarti kita tahyul atau mistis, ya. Tetapi kita dapatkan bahwa 13 di sini sering dikait-kaitkan dengan pemberontakan, ya, seperti yang kita dapatkan di bagian-bagian kitab suci lainnya. Nah, lantasan raja-raja ini memberontak inilah, makanya kita mendapatkan pasal ini, yaitu pasal di mana terjadi pertempuran. Kedorlaomer tidak menganggap bahwa orang-orang di daerah Sodom memiliki hak untuk hidup bebas dari dia. Sesudah dilayani dan diberi upeti selama 12 tahun, tentunya dia tidak akan dengan seenaknya begitu saja membebaskan mereka. Mungkin raja Sodom dan Raja Gomora mungkin berpikir bahwa jikalau mereka bersekutu, maka mereka memiliki cukup banyak pasukan, sekitar 5 kota, saudara Tuhan. Nah, tentu pasukan pada zaman itu belum sebanyak pasukan di zaman-zaman sebelumnya, di mana mungkin kita membaca tentang
Raja Asyur ya, yang bisa mengirim bahkan sampai 185.000 orang waktu dia menyerang Yerusalem dan lain sebagainya. Tentu pada zaman Abram belum sebanyak itu ya. Mungkin pasukan hanya dalam hitungan ratusan, ribuan, saudara kasih Tuhan ya. Dan ya, dengan menggabungkan kekuatan, mungkin raja-raja di lembah Sodom itu ya, lembah Yordan di situ, merasa bahwa mereka bisa menandingi pasukan Kedorlaomer. Tetapi mungkin mereka tidak mengantisipasi bahwa Kedorlaomer ternyata membawa teman juga, saudara. Ternyata bukan hanya mereka yang bisa bersekutu dan berteman dan menggabungkan kekuatan. Kedorlaomer pun rupanya memiliki teman-teman ya. Dan di sini disebutkan Amrafel, Raja Sinear, dan kita sudah tahu Sinear itu daerahnya adalah sekitar daerah Babilonia sana. Jadi dia adalah cikal bakal kerajaan Babilonia. Ada beberapa ahli yang mencoba menghubung-hubungkan nama Amrafel ini dengan nama Hammurabi ya, tetapi sepertinya ini bukan suatu hal yang benar, karena Hammurabi tinggal sekitar abad 17 atau abad 18 sebelum Masehi, sedangkan Abraham hidup sekitar abad 21 sebelum Masehi. Kemudian kita lihat lagi ada Raja Ariok ya. Kemudian Tidal, Raja Goyim ya, karena Goyim itu sebenarnya artinya adalah bangsa-bangsa dalam bahasa Ibrani ya. Jadi kita dapatkan 4 orang raja, tentunya dengan pasukan yang begitu besar, datang maju ke daerah Palestina, ke daerah Kanaan. Dan sesampainya di sana katanya mereka langsung menyerang berbagai suku di daerah Palestina itu ya. Mungkin mereka berpikir bahwa sekalian mereka sudah bawa tentara yang banyak, mereka maka bisa juga menaklukkan bagian-bagian yang lain. Jadi sebelum mereka berperang dengan Raja Sodom, mereka bahkan menyerang dulu orang-orang lain di daerah situ. Contohnya adalah orang Refaim, orang Zuzim, orang Emim ya. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat-kuat, saudara. Kita akan baca belakangan di Alkitab bahwa orang-orang Refaim adalah orang-orang raksasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Kedorlaomer memang datang dengan pasukan yang cukup besar, mungkin ribuan orang, saudara Tuhan. Sehingga suku-suku yang kuat di daerah Palestina pun dapat mereka tundukkan, dapat mereka kalahkan. Dan dikatakan di situ, ya, sesudah itu baliklah mereka sampai ke En-Mispat. Sesudah mengalahkan berbagai suku Palestina dari satu tempat ke tempat lain, Kedorlaomer dan pasukannya berbalik ke En-Mispat ya, dan mengalahkan juga orang Amalek, orang Amori. Oh, saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali yang dia kalahkan. Terjadi pertempuran yang dahsyat. Dan saudara yang kasih Tuhan, ternyata apa yang dicatat oleh Alkitab ini sebenarnya diverifikasi oleh penemuan arkeologi ya. Seorang ahli arkeolog bernama Nelson Glueck telah menemukan bahwa sekitar pada abad-abad tinggalnya Abraham pernah terjadi penghancuran besar-besaran di daerah Palestina. Ada banyak kota yang hancur, ada banyak desa-desa yang dibakar dan lain sebagainya. Dan para ahli arkeologi sepakat untuk menunjuk Kejadian pasal 14 sebagai cerita Alkitab yang kira-kira mendasari penemuan mereka, yaitu mereka memperkirakan bahwa adalah Kedorlaomer dengan teman-temannya Amrafel dan Tidal dan yang lainnya yang menghancurkan daerah Palestina pada zaman atau waktu-waktu sekitar tahun-tahun itu. Nah, kita dapatkan, coba kita baca lagi ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk saudara yang kasih Tuhan. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Ariok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Disembah di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh,
Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Ketika Kedorlaomer beserta dengan teman-temannya selesai mengalahkan berbagai suku-suku daerah sana, suku Amalek, Amori, Hori, maka mereka kini bersiap-siap untuk melakukan pertempuran yang paling menentukan. Mungkin ketika melawan suku-suku itu mereka bertempur melawan orang-orang yang tidak terlatih perang, melawan suku-suku yang tidak terorganisir. Tetapi kini mereka berhadapan dengan prajurit-prajurit, orang-orang yang telah siap sedia menghadapi mereka, yang telah beraliansi, bersekutu untuk melawan mereka, untuk melepaskan kuk perbudakan dari tengkuk mereka. Lagi pula ada 5 persekutuan di sana untuk melawan 4 raja yang datang dalam kelompok Kedorlaomer ini. Tetapi saudara kasih Tuhan, sepertinya perbandingan kekuatan mereka tidak seimbang. Karena walaupun 5 raja melawan 4, ternyata yang 4 ini dapat menang, saudara kasih Tuhan. Bahkan di dalam pertempuran itu raja-raja Sodom dan Gomora harus melarikan diri. Dan karena medan waktu itu ternyata terjadi peperangan di lembah Sidim, di mana terdapat katanya banyak sumur aspal di sana. Dan menarik sekali dikatakan banyak sumur aspal. Mungkin itu adalah salah satu alasan suatu sumber daya ekonomi yang diincar oleh Kedorlaomer, sumur-sumur aspal itu. Dan rupanya raja Sodom dan raja Gomora jatuh ke dalam sumur-sumur itu. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi kita lihat Sodom kalah dan akhirnya datanglah para pemenang, dan sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa jika suatu faksi atau suatu pihak memenangkan peperangan, maka mereka akan mengangkut tertawan banyak pasukan atau harta benda musuh, uang, bahkan perempuan, budak, hamba, anak-anak dapat dibawa pergi untuk menjadi milik sang pemenang. Maka Lot katanya anak Abram, anak saudara Abram, beserta segala harta bendanya dibawa musuh. Oh, saudara kasih Tuhan. Dan inilah yang menjadi pemicu dari kejadian-kejadian selanjutnya. Coba kita baca ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kesalahan utama dari Kedorlaomer adalah menawan Lot di sini, karena itulah yang akhirnya membuat Abram harus bertindak. Bagaimanapun juga Lot adalah darah dan dagingnya. Walaupun Lot sempat terlibat perselisihan dengan dia, walaupun Lot bisa dikatakan agak kurang ajar dengan mengambil tempat yang terbaik untuk dirinya sendiri dan membiarkan pamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain, Lot yang jauh lebih muda seharusnya mempersilahkan Abram untuk memilih terlebih dahulu mau kemana, barulah dia berhak untuk memilih. Tapi walaupun demikian, saudara kasih Tuhan, walaupun sempat ada perselisihan di antara anak buah mereka, Abram tetap memiliki kasih sayang yang besar kepada anak dari saudaranya, anak dari Haran yang mati pada masa mudanya itu, yaitu Lot. Dan kita dapatkan bahwa maka dia akan mengerahkan orang-orangnya untuk menyelamatkan Lot. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa walaupun mungkin sekali-sekali kita dapat terlibat dalam pertengkaran, sekali-kali terlibat dalam cekcok, tapi saudara kasih Tuhan, sebagai saudara-saudari seiman, kita tetap harus saling mengasihi. Jikalau ada mara bahaya pada yang seorang, maka yang seorang pun turut merasakannya dan turut pedih dan turut memberikan bantuan. Oh, saudara kasih Tuhan, inilah yang dipraktekkan oleh Abram dan yang patut sekali untuk kita contohi. Bagaimana dia dengan rela mengambil resiko, berjerih payah, bersusah payah untuk menyelamatkan anak
saudaranya itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa ternyata Abram pun memiliki beberapa orang sekutu. Yang disebutkan di sini adalah Mamre, orang Amori, Eskol, dan Aner. Rupanya pada waktu itu adalah satu tren untuk memiliki sekutu, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini suatu hal yang dapat dimengerti. Bayangkan, waktu itu tidak ada polisi, waktu itu tidak ada hukum yang mengatasi semuanya. Yang ada adalah tiap-tiap orang menjaga dirinya sendiri dengan baik-baik. Oleh sebab itu, cukup penting pada waktu itu untuk menjadi cukup kuat untuk melawan serangan dari manapun juga, untuk menghindari diri dari dipermainkan orang lain. Dan oleh karena itu, maka adalah suatu hal yang menguntungkan dan yang sering terjadi pada waktu itu, di mana orang bersekutu satu dengan yang lainnya, sehingga yang kekuatannya tidak seberapa pun akhirnya menjadi cukup besar. Dan katanya Abram mengerahkan orang-orangnya, 318 orang yang lahir di rumahnya, dan mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, 318 mungkin tidak terdengar banyak di telinga kita hari ini. 318 saja katanya. Tetapi kita harus ingat bahwa pasukan waktu itu belum sebesar pasukan sekarang, di mana bisa ada puluhan ribu, ratusan ribu orang. Mungkin pada waktu itu peperangan hanya terjadi antara ribuan orang saja. Lagi pula, 318 orang ini memiliki kemampuan, saudara Tuhan. Mereka katanya lahir di rumah Abram, tentunya mereka besar di rumah Abram, dan mereka tentu dilatih dengan luar biasa. Mereka juga memiliki semangat dedikasi yang tinggi. Ditambah itu, mereka sekutu-sekutu Abram tentunya membawa pasukan juga, walaupun kita tidak diberitahu jumlahnya. Tapi yang jelas, saudara satu hal yang patut kita ingat adalah bahwa seluruh cerita ini bukanlah bermaksud untuk menunjukkan bagaimana kekuatan Abram begitu besar secara militer, Bukan, di sini untuk menunjukkan bahwa dengan kekuatan yang kecil sekalipun, dia dapat menang melawan kekuatan yang lebih besar karena dia berserah kepada Tuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Maka mereka mengejar musuh katanya sampai ke Dan, saudara. Dan adalah kota Israel, salah satu kota Israel yang paling tinggi di belakangan hari. Tentunya waktu itu belum ada orang Israel, Tapi Dan adalah tempat salah satu yang paling utara. Artinya mereka sudah mulai bergerak mundur. Mungkin Kedorlaomer berpikir misi sudah selesai, pasukan sudah mau pulang, dia sudah menghukum orang-orang yang jahat kepada dia dengan cara memberontak. Dia sudah bereskan itu semua. Oh, saudara Tuhan. Tetapi tanpa dia sadar bahwa ternyata Abram mengikuti dia dengan cepatnya, karena dia tidak mau kehilangan keponakannya itu. Akhirnya di daerah Dan, saudara Tuhan, Abram berhasil mendekati mereka, dan akhirnya terjadi peperangan. Dan pemenangnya sudah jelas dari kata-kata ini, bahwa Abram yang memenangkan pertarungan itu. Mungkin diperlukan seorang saksi mata untuk menggambarkan kepada kita bagaimana serunya pada malam hari itu. Mungkin Lot, dari kacamata Lot, bagaimana dia sudah pasrah. Mungkin dia akan dibunuh, mungkin entah apalagi, yang jelas harta bendanya pasti sudah hilang. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana mereka tentunya dengan penuh deg-degan, dengan penuh harap-harap cemas yang melihat pertandingan yang sedang berlangsung itu. Akhirnya kita dapatkan bahwa pasukan Abram menang. Tentunya mereka dibantu oleh Tuhan. Serangan oleh Kedorlaomer dapat kita ibaratkan sebagai salah satu usaha iblis untuk mengacaukan rencana Allah, di mana mungkin iblis berharap Kedorlaomer dalam membawa pasukannya ke daerah Palestina ini akan bisa juga mengalahkan Abram dan mungkin menangkap dia atau menghancurkan dia. Nyatanya sebenarnya yang akhirnya dihancurkan dan ditangkap oleh Kedorlaomer adalah Raja Sodom, termasuk Lot yang tinggal di Sodom. Tetapi Abram mengejarnya dan Abram mengalahkannya, tentunya karena Tuhan beserta dengannya. Secara naturalistik kita dapat menyimpulkan juga bahwa barangkali pasukan Kedorlaomer sedang tidak siap untuk bertempur. Mungkin mereka berpikir mereka baru saja menang. Mereka telah mengalahkan ancaman yang paling hebat, yaitu pasukan dari raja-raja koalisi 5 negara ini. Mereka sedang berpesta pora mungkin, ketika tiba-tiba pasukan yang jauh lebih kecil, pasukan Abram beserta dengan sekutunya datang dengan mendadak ke atas mereka, membuat mereka kocar-kacir dan melarikan diri.
Apapun juga saudara kasih Tuhan, cara kemenangan Abram yang jelas dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari, yaitu keselamatan Lot, saudara kasih Tuhan. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya dari sisi pandang tertentu, apa yang terjadi ini merupakan peringatan Tuhan kepada Lot maupun kepada Raja Sodom. Sodom sudah terkenal dengan kejahatannya pada masa itu. Oleh sebab itulah ketika Kedorlaomer dengan teman-temannya membawa pasukan untuk memerangi Sodom, Abram tidak pernah terpikir untuk membantu Raja Sodom, saudara kasih Tuhan. Karena Sodom adalah tempat yang jahat, ya. Mungkin Abram berpikir sudah sepatutnya dia mendapatkan penghakiman. Tetapi ketika Lot, keponakannya, ditangkap, maka mau tidak mau dia harus membantu. Dan Raja Sodom bagaikan mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi saudara kasih Tuhan, ini sebenarnya bagaikan suatu peringatan dari Tuhan kepada mereka, kepada Raja Sodom dan Gomora, bahwa hei, hati-hati, ya. Jangan sembarangan, ya. Engkau hampir saja, nyaris saja. Dan saudara kasih Tuhan, seharusnya mereka mendapatkan suatu sentuhan rohani dari semua kejadian ini, bahwa mereka sebaiknya memperbaiki tingkah laku mereka, karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dengan cara menyelamatkan mereka dari tangan Kedorlaomer. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan Lot? Lot juga sebenarnya mendapat peringatan Tuhan di sini. Sebagai seorang percaya dengan iman yang benar, dia tidak punya urusan sebenarnya untuk bersekutu dengan orang-orang seperti yang ada di Sodom dan Gomora. Orang-orang yang sangat bejat, orang-orang yang kejahatannya menyebabkan teriak naik berbagai orang yang ditindas sampai ke telinga Allah di sorga. Saudara yang kasih Tuhan, Lot seharusnya memisahkan diri dengan segera. Dengan dia berada di dekat Sodom, saudara, walaupun dia tidak ikut dalam pemberontakan Sodom, toh dia kena getahnya juga. Oh saudara, saya peringatkan kepada Anda sekalian, hati-hati dengan siapa Anda mengidentifikasikan diri. Hati-hati dengan siapa Anda bersekutu, saudara. Karena walaupun Anda tidak ikut melakukan kejahatan mereka, tetapi dengan bersekutu dengan mereka, engkau dapat ikut kepada efek sampingnya. Engkau dapat terkena kepada hukuman yang diberikan kepada mereka. Dalam kitab Wahyu, saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan ingin menghukum Babilonia, yang merupakan gambaran atau simbol dari suatu agama yang sesat, ya. Agama mendunia, kepercayaan mendunia yang menyesatkan begitu banyak orang. Maka Tuhan berseru kepada umatnya, baiklah umatku, keluarlah daripadanya, keluarlah supaya engkau tidak tertimpa murkanya. Oh saudara yang kasih Tuhan, kalau Lot ingin terhindar dari murka, maka dia harus keluar dari Sodom. Ini adalah suatu peringatan yang Tuhan berikan kepada dia. Seharusnya dia mencamkannya, bahwa sungguh benar dia perlu bersikap lebih seperti pamannya Abram yang tidak mementingkan keuntungan materi, saudara, sehingga dia tidak memilih lembah Yordan. Tapi Abram mementingkan Tuhan, mementingkan Allah yang dia sembah itu. Saudara kasih Tuhan, kita lihat lebih lanjut bagaimana kita akan tahu belakangan Lot dan Raja Sodom tidak menangkap apa yang sudah mereka pelajari itu, sehingga akhirnya harus terjadi, saudara kasih Tuhan, bencana yang kedua yang nanti hampir juga akan merenggut nyawa Lot, yang akan kita bahas belakangan. Baik, kita akan lihat sekarang bagian selanjutnya dari pasal ini, yaitu ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Ayat 17 hingga ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saya lanjutkan saja ayat 21 hingga ayat 24, saudara yang kasih Tuhan. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram,
Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, selesai mengalahkan Kedorlaomer dan kembalinya Abram ke daerah dia, dua orang raja menyambut dia, saudara yang kasih Tuhan. Raja yang pertama adalah Bera, si raja Sodom, dan yang kedua adalah Melkisedek, raja Salem. Oh, saudara kasih Tuhan, dan betapa kontrasnya kedua raja ini, kedua individu ini. Raja Sodom adalah raja yang begitu bejat, raja dari negeri yang melambangkan segala kejahatan dan dosa. Sebaliknya, Melkisedek dikatakan dia adalah raja yang benar, saudara kasih Tuhan. Istilah Melkisedek sendiri adalah memiliki pengertian raja kebenaran, di mana raja Sodom datang untuk menuntut apa yang menjadi dia pikir miliknya. Melkisedek datang untuk memberkati, dan di mana Abram menerima berkat dari Melkisedek, Abram justru menolak pemberian dari raja Sodom ini. Ada suatu kontras yang luar biasa antara kedua orang ini, saudara. Tetapi siapakah Melkisedek ini? Raja Sodom kita tahu, tentunya dia adalah seorang raja di kota Sodom waktu itu, saudara. Tetapi siapakah Melkisedek ini? Sungguh suatu tokoh yang misterius, yang mengundang begitu banyak perdebatan, mengundang berbagai banyak diskusi mengenai siapakah tokoh ini. Kenyataannya di dalam Alkitab sendiri kita tidak diberitahu dengan 100% jelas mengenai siapa dia. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat boleh saja dalam hal ini. Nyatanya hanya ada beberapa perikop yang menyinggung tentang Melkisedek. Ya. Kita lihat salah satunya dalam Mazmur 110 ayat yang keempat. Mazmur 110 ayatnya yang keempat, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di situ, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi hampir, saudara Sultan, bahkan ya memang benar, sekitar 1000 tahun setelah kejadian yang dicatat dalam Kejadian pasal 14 ini, Daud, saudara, di bawah bimbingan Roh Kudus, mengacu kembali kepada Melkisedek. Oh, siapa dia? Kemudian selain di Kejadian, di Mazmur, maka satu tempat lain lagi yang menyinggung Melkisedek secara cukup panjang lebar adalah di dalam kitab Ibrani, saudara yang kasih Tuhan. Ibrani, di situ ada beberapa kali dia disebut di pasal 5, di pasal 6, tetapi terutama di pasalnya yang ke-7. Di pasal 5 ayatnya yang ke-6 dikatakan adalah mengutip dari Mazmur. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya. Dan di Ibrani pasal yang ke-7 saya bacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ayat yang ke-6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, jadi bukan keturunan Abraham, saudara, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup
Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini ada banyak petunjuk yang menarik tentang Melkisedek. Siapakah dia? Maka jawaban yang paling tepat kalau menurut hemat saya, saudara, Melkisedek ini sebenarnya adalah tidak lain Yesus Kristus sendiri yang menampakkan diri di dunia waktu itu, atau yang kita sebut sebagai suatu Kristofani, saudara. Penampakan Kristus, ya, di mana dia datang dengan menampakkan diri, ya, sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia memiliki tubuh waktu itu. Kita baca di dalam Alkitab berbagai kali, ya, di mana Tuhan datang berjalan-jalan dengan Abraham, bahkan kemudian dan lain sebagainya. Dia memiliki tubuh yang dapat dilihat oleh manusia, tapi dia belum berinkarnasi menjadi manusia, sehingga kita sebut sebagai Kristofani, saudara. Ini adalah Kristus. Mengapa saya percaya ini adalah Kristus? Karena ada banyak sekali hal yang disebutkan tentang dia. Seperti di ayat yang ketiga dari Ibrani pasal 7, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, saudara. Satu-satunya yang dapat untuk cocok dengan gambaran ini. Siapakah yang tidak punya bapa dan tidak punya ibu, saudara? Tiada lain adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Mirip sekali dengan titel Yesus di kitab Wahyu, di mana dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dan dikatakan ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Siapakah yang menjadi imam sampai selama-lamanya, saudara? Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Oh, saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti tidak ada pandangan lain. Ada pandangan yang menganggap bahwa Melkisedek ini adalah seorang yang baik, yang seorang penyembah Allah yang benar di zaman itu, yang kebetulan hidup daerah situ. Tetapi sepertinya sulit bagi mereka untuk menerangkan kata-kata ini, di mana dikatakan ia tidak berbapa dan tidak beribu. Kebanyakan banyak yang mencoba menjelaskan bahwa dia tidak berbapa, maksudnya tidak dicatat siapa bapaknya. Dia tidak beribu, tidak dicatat siapa ibunya. Harinya tidak berkesudahan, tidak dicatat kapan dia mati. Tapi saudara yang kasih Tuhan, teks dengan jelas mengatakan bukan bahwa dia tidak dicatat punya bapak, ibu atau akhir, tetapi bahwa dia memang tidak memiliki semua itu, baik bapak, baik ibu maupun suatu akhir, saudara yang kasih Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita berurusan dengan Allah sendiri. Dan saudara yang kasih Tuhan, jelas dikatakan bahwa Abraham memberikan persepuluhan kepada dia, dan dia memberkati Abraham, yang berarti bahwa dia lebih besar dari Abraham. Oh, saudara yang kasih Tuhan, dia lebih besar dari Abraham. Satu hal yang menarik yang saya rasa patut untuk kita singgung sedikit di sini adalah masalah persepuluhan, saudara. Ini adalah kali pertama, Kejadian pasal 14 ini beberapa kata disebut. Ini adalah kali pertama kata imam disebut, ya. Jadi imam yang paling pertama disinggung dalam Alkitab adalah Melkisedek ini, yang menguatkan pandangan kita bahwa ini adalah Yesus Kristus, karena dia adalah imam yang paling, saudara, termasuk yang paling pertama mungkin. Bukan hanya itu, ini juga kali pertama disinggung mengenai persepuluhan di dalam Alkitab. Rupanya pada waktu itu, saudara yang Tuhan, orang-orang yang beriman sudah tahu bahwa kepada hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, mereka dapat wajib memberikan 10% atau 10% dari harta mereka. Perhatikan bahwa pemberian persepuluhan yang paling pertama terjadi sebelum turunnya hukum Taurat, saudara. Sehingga ketika Yesus datang dan menghilangkan berbagai aspek-aspek hukum Taurat yang bersifat simbolik seperti hari Sabat dan lain sebagainya, maka ya, persepuluhan tidak ikut dihilangkan, saudara. Karena persepuluhan diberikan bahkan setelah hukum Taurat diberikan. Jadi persepuluhan adalah hal yang Tuhan tetap ingin orang Kristen lakukan pada hari ini. Nah, ada banyak orang yang protes, mungkin karena mereka tidak berani memberikan 10% kepada Tuhan. Tetapi sungguh, saudara Tuhan, jangan seperti itu. Kalau Anda sudah diselamatkan, 10% adalah jumlah yang tidak signifikan untuk diberikan kepada Tuhan. Masakan kita tidak mengasihi Tuhan lebih daripada uang? Dan apakah buktinya kita mengasihi Tuhan lebih daripada uang kalau 10% saja kita tidak berani untuk menerima, untuk memberikannya kepada Tuhan? Oh, saudara yang kasih Tuhan, banyak yang berkata, bukankah di perjanjian baru ya, tidak ada perintah langsung bagi kita untuk memberi persepuluhan?
Ya, saya katakan tidak ada. Tetapi, saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah itu ada di perjanjian lama dan tidak dibatalkan di perjanjian baru. Apa yang sudah ada di perjanjian lama yang tidak dibatalkan di perjanjian baru, maka tetap berlaku bagi kita. Contohnya, tetap di perjanjian lama dikatakan, ya, jangan ini, jangan itu, ada 10 hukum, saudara. Dan mereka tidak dibatalkan di perjanjian baru, maka itu tetap berlaku hingga hari ini. Sebenarnya demikian juga dengan perpuluhan, saudara. Dan sebenarnya Ibrani pasal yang ke-7, ya, mengandung suatu bukti bahwa Melkisedek adalah Yesus sendiri. Karena di ayatnya yang ke-8 dikatakan, Ibrani 7 ayat 8, di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, ya, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maksudnya Yesus, di sana di surga dia menerima persepuluhan. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus pernah menerima persepuluhan. Kapan itu? Tentunya adalah ketika Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Dan percayalah kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan mendatangkan berkat bagi kita ketika kita setia kepadanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, sudahkah Anda melakukan bagian Anda? Adakah Anda beriman seperti Abraham? Ataukah Anda seperti Lot, yang Tuhan sudah beri peringatan? Mungkin ada suatu kejadian di sekitar hidup Anda belakangan ini, ya, yang begitu mengguncang Anda. Mungkin suatu malapetaka. Oh, saudara yang kasih Tuhan, pikirkan bahwa mungkin Tuhan ingin menarik perhatianmu. Ada masalah rohani yang belum kau bereskan. Mungkin Anda belum diselamatkan. Anda belum pernah dengan sungguh menerima Yesus dan Tuhan Juru Selamat. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini adalah suatu pekerjaan yang sungguh-sungguh, saudara kasih Tuhan. Suatu tindakan yang sungguh penting, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita untuk Kejadian pasal 14 ini. Kita akan ketemu kembali di sesi berikutnya, Kejadian pasalnya yang ke-15. Untuk itu saya Dr. Stephen Einstein Liao mengundurkan diri dulu untuk malam ini. Saya ucapkan selamat malam dan Maranatha.